Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Anissa dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah memperkenankan kelompok kami presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Halimah sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Ada juga anggota yang lainnya, yaitu ada Kansa dan Julpa sebagai deskripsi kasus, Triana dan Rizka mengenai hak dan kewajiban, Repa upaya dan definisi, Siti hiburan dan pro kontra, Kenny pro kontra, dan Sakila sebagai hiburan. Kelompok 3 mengambil salah satu kasus pengeroyokan, yaitu pengeroyokan Ade Armando. Adapun susunan kegiatan presentasi kali ini yaitu ada penyampaian materi, hiburan, serta penutup. Langsung saja ke penyampaian materi, kepadanya saya persilahkan. Makna hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintahan. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Macam-macam hak. 1. Hak positif. Hak positif merupakan hak yang dimiliki seseorang dan dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya, hak atas tempat tinggal, hak pendidikan, dan hak sosial. 2. Hak negatif. Hak negatif merupakan hak yang dimiliki seseorang dengan tidak dipengaruhi oleh orang lain ataupun suatu negara. Contohnya, hak kehidupan, hak dalam beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk memperoleh keadilan. 3. Hak individu. Hak individu merupakan hak pribadi atau perseorangan atas kehendaknya sendiri dalam memilih. Contohnya, hak dalam berpendapat. 4. Hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak yang menempel dalam diri seseorang terkait kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, hak atas standar hidup yang layak dan hak atas kesehatan. Yang kelima, hak umum merupakan hak yang bersifat universal atau dimiliki oleh seluruh umat manusia. Contohnya, hak asasi manusia yang sudah melekat sejak lahir. Yang keenam, hak moral merupakan hak yang berkaitan dengan prinsip maupun etis atau tidaknya tindakan tersebut. Contohnya, kesepakatan antara dua atau lebih orang dalam melakukan sesuatu seperti bagi hasil. Yang ketujuh, hak khusus merupakan kebalikan dari umum. Contohnya, hak mendapatkan upah setelah bekerja pada seseorang. Yang kedelapan, hak legal merupakan hak yang berkaitan dengan suatu hukum atau aturan yang berlaku. Contohnya, pemberian gaji yang sudah disepakati di awal. Makna kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sila pertama. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban warga negara, yaitu berhak memilih agama sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing, serta wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan keyakinannya. Sila kedua, dalam sila ini kita berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, kehidupan yang layak, dan diperlakukan secara adil di masyarakat, serta kita juga berkewajiban bersikap adil, membela kebenaran, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Sila ketiga. Dalam sila ini, kita memiliki hak ikut serta dalam bela negara, serta berkewajiban memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, dan menghargai serta menghormati segala perbedaan. Sila keempat. Dalam sila ini, kita berhak mengeluarkan pendapat dan berhak mengikuti pemilihan umum, serta wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Sila kelima. Dalam sila ini, kita berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah, serta wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Definisi pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan suatu bentuk
perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik, bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Apabila akibat dari pengeroyokan mengakibatkan kematian, maka perbuatan itu benar-benar tidak manusiawi dan juga telah melanggar hak asasi manusia serta dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban, maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan seadil-adilnya. Siapa itu adik Armando? Ade Armando lahir pada tanggal 24 September 1961. Beliau adalah seorang pegiat media sosial dan akademikus berkebangsaan Indonesia. Ia pernah mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2004 sampai 2007, menjadi ketua program S1 Ilmu Komunikasi FISIP di Universitas Indonesia pada tahun 2001 sampai 2003, dan Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi Internews pada tahun 2001 sampai 2002. Pada tahun 1991, Ade Armando menikahi Nina Mutmainah, adik tingkatnya di kampus. Mereka sama-sama aktif di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Senat Mahasiswa. Nina adalah seorang akademisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Mereka memperoleh 2 orang anak bernama Yasmin Rifdaniar dan Faisal Irfansyah. Bersama saya di liputan terkini, saya Julpa Nurjolita akan membawakan kasus pengeroyokan Ade Armando. Ade Armando menjadi korban luka-luka dalam kericuhan pengunjuk rasa di gedung DPR RI Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Berdasarkan potongan-potongan video yang beredar, dapat terlihat kronologi pengeroyokan Ade Armando. Ade Armando sebelumnya mengaku hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa di gedung DPR RI. Ia mengaku akan mendukung aksi mahasiswa jika dituntut penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Di tengah obrolan tersebut, Ade Armando didatangi sekelompok orang. Armando yang tidak terima dengan tudingan-tudingan tersebut mempertanyakan alasan serangan itu. Situasi memanas. Ade Armando mulai dikerubuti sejumlah orang. Beberapa orang di sekitar mencoba menyelamatkan Ade Armando dan menjauh dari kerumunan tersebut. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim dokter Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim dokter rumah sakit. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Sebelum mengalami penganiayaan, Ade Armando terlihat di depan gedung DPR saat mahasiswa menggelar demonstrasi. Ia mendukung aspirasi BMSI yang menolak rencana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak etis jika direalisasikan. Baik, karena saya termasuk orang yang tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun presiden 3 kali itu, 3 periode. Itu sama konfis atau bukan? Ya saya kan saya mau bilang saya atas nama apa juga orang akan tahu. Saya dosen UI, saya ketua PIS. Ya. Polisi kini telah menangkap para pelaku pengeroyokan Ade Armando. Tepatnya tempat penangkapannya di Pondok Pesantren Yayasan Al-Madad Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini yang bersangkutan sedang
dilakukan pemeriksaan oleh tim terkait dengan keterlibatannya dalam kasus ini tentu. Dan ini adalah penampakan tersangka pengeroyok Ade Armando, Dia Ulhak, sesaat setelah ditangkap polisi. Ditangkap pada Rabu dini hari oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tersangka Dia Ulhak adalah tersangka yang merupakan orang yang pertama kali memukul dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Aksi tersangka Dia Ulhak pun memprovokasi massa untuk mengkeroyok Ade Armando saat demo 11 April di depan gedung DPR Jakarta. Polisi juga hingga kini masih mengejar 3 pelaku pengeroyokan Ade Armando yang masih buron. Identitas ketiganya sudah diketahui, yaitu Ade Purnama, Abdul Manap, dan Abdul Latif. Polisi mengimbau ketiganya untuk menyerahkan diri sebelum tertangkap. Enam orang menjadi tersangka pengeroyokan dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Wajah-wajah pelaku dirilis polisi, jumlah tersangka tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Fakta diungkap polisi, 2 tersangka yang ditangkap kemarin bukanlah mahasiswa yang berujuk massa di depan gedung DPR, melainkan sebagai wira swasta. Sementara yang sudah tertangkap saya katakan adalah pekerjaannya atau statusnya adalah wira swasta, bukan mahasiswa. Tadi kan pertanyaannya yang sudah tertangkap. Nanti yang lain menunggu perkembangan lebih lanjut. Yang sudah kita amankan atas nama Muhammad Bagja. Ini di Jakarta. Pekerjaannya adalah wira swasta. Kemudian yang kedua yang sudah berhasil diamankan di wilayah Jonggol, ini pekerjaannya wira swasta atas nama Komar. Kasus hukum lain, 6 terdakwa kasus pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando divonis Majelis Hakim Pusat 8 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebut, ke-6 tersangka terbukti mengeroyok Ade Armando saat demo tolak Presiden 3 periode dan kenaikan harga sembako di depan gedung DPR. Putusan 8 bulan penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, 2 tahun penjara. Setelah dibacakan sidang vonis, 6 terdakwa pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando menangis berpelukan. Ke-6 tersangka tersebut terbukti mengeroyok Ade Armando saat demo tolak Presiden 3 periode dan kenaikan harga sembako di depan gedung DPR 11 April tahun 2022. Mereka menerima putusan 8 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Baik, langsung saja kita sambungkan dengan rekan saya yang berada di sekitar lokasi SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya yang akan menanyakan bagaimana pendapat para siswa mengenai kasus pengeroyokan Ade Armando. Saya Sakila Zahra Nirmala dari Reporter Berita Terkini ingin menanyakan pendapat mengenai kasus Ade Armando kepada siswa-siswi SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Saya sudah berada di SMA Negeri 4 Tasikmalaya dan di sini saya sudah mendapatkan 2 siswa-siswi SMA Negeri 4 Tasikmalaya dan kita tanyakan pendapat mereka mengenai kasus Ade Armando. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Kenny Ramadan. Nama saya Siti Nur Aindah. Apakah kakak tahu mengenai kasus Ade Armando? Ya, Tahu. Apa pendapat kakak mengenai kasus tersebut? Saya setuju karena Ade Armando sendiri tidak bisa menjaga perkataannya dan itu adalah karma dari perbuatannya. Oh, kakaknya sendiri? Kalau menurut saya tidak setuju dengan teman saya karena kasus tersebut termasuk aksi anarkis atau main hakim sendiri. Baik, terima kasih Kak. Ya. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya yang ada di studio. Terima kasih kepada rekan saya yang telah membantu mengemukakan pendapat para siswa mengenai kasus pengeroyokan Ade Armando. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Julpan Joypa, pembawa acara liputan siang ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Keenam terdakwa tersebut terbukti melanggar pasal 170 KUHP
yang berbunyi, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Tersalah dihukum 1. Dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. 2. Dengan penjara selama-lamanya 9 tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. 3. Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi. 2. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana. 3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat diajak bekerja sama untuk menindak tindakan yang dianggap meresahkan oleh masyarakat. Dengan dilaksanakan upaya-upaya tersebut dengan baik, diharapkan untuk kedepannya tidak akan lagi terdapat tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kasus ini. Kesimpulannya, Ade Armando dikeroyok massa di depan gedung DPR pada 11 April. Pengeroyokan itu terjadi saat ada demonstrasi di depan gedung DPR. Ade Armando dipukul serta ditendang di jalanan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana 8 bulan penjara terhadap 6 terdakwa pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando. Vonis itu disampaikan oleh Hakim Ketua Dewan Ketut Kartana dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 1 September 2020. Rangkaian presentasi pemateri cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup terlebih dahulu presentasi kali ini. Jangan kemana-mana dulu, karena selanjutnya ada hiburan dari kelompok kami. Sumping dari Jawa, datang kaci bawa kepiting 2 ekor, jajah budal melengkapi cak hidung gigi ronggang, sampai ketawa dolong dipancung raja rasukan kebayang dan cahayana dan dosan sederhana berjadian angkat nada dan bangun kayak kainda nganggo sinjang bilamban mojang priangan umat imut tak seri nari larak lirik kepal mojang priangan indah tersusun tangan dihayun kaki melangkah mengikut rentah cantik dan anggun senyum menguntung gadis Melayu rancak bertanda. Behind the scene, day 1. Halo guys, jadi kelompok kita tuh memutuskan untuk ganti kasus karena kasus yang sebelumnya kita tuh kekurangan bukti-bukti gitu guys. Jadi makanya kita memutuskan untuk ganti kasus deh. Jadi ini tuh kita lagi latihan tari gitu guys, karena kelompok kita akan membawakan hiburan bertemakan tari. Day 2. Ini kita lagi ngedit PDF sama PPT-nya gitu guys. Day 3. Ini kita tuh lagi latihan tari gitu guys di luar ruangan. Day 4. Nah ini tuh kita lagi ngetek videonya gitu guys. Oh iya, kalau kalian mau tahu ini kita ngeteknya di Andalusia ya. Day 5. Di hari berikutnya kita tuh mau bikin pro kontranya gitu guys. Nah di sini tuh ada Akeni sama Sakila gitu guys, lagi latihan buat pro kontra.
Ini tuh latihannya agak lama guys, karena kebanyakan bercanda nih, lihat nih. Gimana Slaynya Last day. Nah, jadi nih tuh kita lagi ngedit video buat presentasi guys.